Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat melanjutkan materi kita mengenai fikih iktisad. Hal ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberi sehat walafiat hingga hari ini. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang darinya kita mengenal Allah, mengenal Islam, dan berhidup sesuai dengan syariat yang Allah syarikan untuk kita semua alami dalam hidup ini. Di sini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dari minggu lalu dari teman-teman kita di kajian ini. Ya, yang pertama langsung saja mungkin kita akan membahas tentang konsep pajak menurut Islam dan dalam konsep kenegaraan. Kita mengetahui kemarin ada pertanyaan gimana hukum orang bekerja di sektor pajak, misalkan di Direktorat Pajak, apakah hasilnya itu hasil dari pekerjaannya itu adalah sesuatu yang halal atau yang haram. Mungkin saya akan jelaskan di sini Sebelum kita menuju ke hukum pajak itu sendiri, mungkin kita harus mengetahui konsep dari pajak itu bagaimana. Dalam Islam, dalam konsep kenegaraan, mungkin kita ambil contoh dalam negara Islam. Di situ ada sistem sumber pemasukan negara. Kita ketahui bahwa dulu Rasulullah di Madinah, istilahnya mendirikan negara Islam di Madinah. Otomatis dalam membentuk sebuah negara itu harus mempunyai sumber pemasukan negara. Apa aja sumber pemasukan negara dalam Islam zaman Rasulullah dulu? Yang pertama, sebagian besar pemasukan diambil dari pajak zakat yang dibayarkan oleh kaum muslimin. Otomatis di sini pemasukan negara bisa melalui kaum muslim atau non muslim atau orang kaum kafir. Non muslim di sini maksudnya ya. Yang pertama dari kaum muslimin di sini ada pemasukan dari sektor zakat. Di sini zakat kita tahu hukumnya, zakat itu wajib dikeluarkan baik itu zakat fitrah atau zakat mal. Dari zakat itu belum mencukupi untuk biar negara ini dapat berjalan sesuai negara-negara bangsa-bangsa yang lain. Di situ ada yang kedua sumber pemasukan negara yakni dari ghanimah. Kita ketahui ghanimah ini didapatkan dari hasil peperangan. Dari kaum muslimin berperang
berperang dengan kaum kafir, di sini ada setelah menang di sini mendapatkan ghanimah, dan untuk negara itu sudah dibagi di sini 1/5 untuk negara. Selain dari harta rampasan perang, negara Muslim juga mendapatkan dari harta rampasan non perang atau biasanya disebut dengan fai. Fai ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu dinamakan jizyah, yang kedua dinamakan kharaj, yang ketiga dinamakan usr. Jizyah sendiri itu adalah semacam jaminan jiwa orang kafir yang hidup di negara Muslim, itu harus membayar sejumlah hartanya, dan ini disebut dengan jizyah. Sedangkan kharaj itu gimana? Kalau kharaj itu adalah pajak tanah bagi non Muslim. Ini kita menceritakan tempo Rasulullah dan zaman sahabat-sahabatnya ya. Untuk zaman sekarang nanti baru ada istilah doribah, ini pajak. Yang ketiga usur itu apa? Usur itu sejenis dengan bea cukai. Bea cukai mungkin kalau sekarang namanya bea cukai kan kalau ada ekspor impor, nah di situ membayar bea cukai. Dalam negara Islam itu namanya al-usr. Dan ini tidak semua barang yang dari ekspor impor itu harus membayar usr ini. Tapi yang mungkin di atas 200 dirham ke atas itu baru membayar usr ini. Setelah 3 tadi, zakat, ghanimah, dan fai, ada pemasukan lain yang sangat besar untuk kemajuan sebuah negara, yaitu yang disebut dengan pajak. Pajak dalam bahasa Arab sering disebut menurut para ekonom Islam, pajak itu bahasa Arabkan dengan nama ad-doribah. Jadi ad-doribah ini adalah sebuah pungutan wajib berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan dia sehari-hari atau kepemilikan barang dan jasa dia. Setelah itu harga beli barang yang dia beli dan lain-lain, dan ini semua pajak ini diperuntukkan untuk pembiayaan negara. Otomatis untuk kemaslahatan umum masyarakat bersama, tidak untuk per individu. Ini yang keempat, yaitu goribah atau pajak. Dan yang kelima itu yang lain-lain banyak pemasukan negara selain yang 4 di atas, seperti al-gulul, habis itu al-kafarot, al-luqotoh, wakaf, uang tebusan, dan pinjaman ke negara lain dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui konsep sumber pendapatan dalam Islam, habis itu kita ketahui bahwa pajak adalah salah satu, ad-doribah ini adalah salah satu sumber pemasukan negara. Otomatis di situ mempunyai tujuan yang sangat besar. Kenapa harus melegalkan apa itu pajak oleh negara, oleh ulama-ulama sekarang melegalkan tentang konsep pajak ini? Karena apa? Untuk kita ketahui setelah zaman Rasulullah dan sahabat dan tabi'in, itu untuk pemasukan dari sumber yang lainnya, misalkan ghanimah, kita tidak berperang lagi, otomatis tidak ada pemasukan negara dari segi ghanimahnya, dari sisi ghanimah. Habis itu dari fai, sekarang kita hidup di negara misalkan Indonesia, antara kaum muslim dan non muslim di sini sama, semua bayar pajak. Kalau misalkan hanya kharaj, sedangkan di Indonesia tidak membedakan antara kafir dan karena kita negara yang bukan negara Islam, otomatis kan tidak ada pemasukan untuk kharaj, jizyah atau usr. Oleh karena itu pajak di sini diperlukan, menurut ulama, sebagian besar ulama, diperlukan untuk pemasukan negara. Kalau negara itu masuk uang banyak, apalagi negara Indonesia, emang pemasukan pertama di negara kita adalah pajak. Kalau tidak ada pajak, maka sumbangan kemiskinan, habis itu sumbangan untuk pendidikan, rumah sakit, itu negara akan mengalami defisit.
Oleh karena itu, daripada negara itu meminjam ke negara lain, habis itu entah itu dalam bentuk apapun, dalam bentuk obligasi atau yang lain sebagainya, lebih baik mengambil dari warganya sendiri, dan di situ nanti ada beberapa syarat kenapa ulama itu melegalkan pajak ini. Ya, di sini saya akan langsung menyebutkan satu persatu bagaimana pajak ini dibolehkan dalam suatu negara. Yang pertama, pada dulu zaman sahabat, zaman tabi'in, Baitul Mal itu sendiri tidak mencukupi untuk merecovery beberapa pengeluaran negara. Maka dari itu di situ ada kebijakan pajak untuk barang-barang tertentu. Yang kedua, dibolehkannya pajak ini mungkin kalau kita mengetahui sumber pertama tadi adalah zakat, sedangkan zakat ini dibatasi, tidak boleh untuk membuat jalan, tidak boleh untuk membangun sesuatu untuk negara. Mungkin zakat ini lebih diperuntukkan kepada 8 asnaf yang kita ketahui. Setelah itu dibolehkan pajak. Setelah itu daripada kita meminjam atau kita ekspansi moneter, entah itu dalam bentuk obligasi, maka lebih baik kita memakai konsep pajak ini untuk menutupi pengeluaran yang berlebihan dalam negara. Dan selanjutnya pajak ini juga sebagai fungsi pengatur, entah itu pajak barang mewah. Coba kalau misalkan orang-orang yang mempunyai barang mewah ini tidak wajib pajak, bukan mereka enak bebas membeli barang mewah. Habis itu di negara kita juga ada peraturan pajak untuk minuman keras. Jadi rokok pun pajaknya juga besar. Jadi pajak ini di lain sisi juga menguntungkan negara, di lain sisi juga barang-barang yang istilahnya hukumnya itu haram, entah haram atau subuhat, itu dikenakan oleh pemerintah pajak yang besar. Nah, setelah itu kita menemukan di hadis yang banyak disuarakan oleh orang-orang bahwa pemungut pajak itu tempatnya di neraka. Padahal yang dimaksud di situ di hadis itu dijelaskan dengan lafaz al-maks. Al-maks di situ maksudnya Rasulullah dulu untuk petugas pemungut, entah itu fa'il, entah itu jizyah, kharaj atau usyr, yang mereka itu memungutnya melampaui batas. Otomatis mereka menzolimi umat yang lain. Jadi hadis ini dikatakan Rasulullah asalnya karena banyak pemungut jizyah, kharaj atau usyr ini yang berlebihan, jadi menzolimi. Jadi maksud hadis yang disebutkan oleh Rasulullah itu seperti itu. Setelah dibolehkan pajak, di sini ada syarat-syarat. Semua transaksi syariah itu ada ketentuan-ketentuan yang membatasinya agar dia tidak keluar dari syariat itu sendiri. Misalkan yang pertama, syarat dari ketentuan umum dari pajak ini, pertama, tidak ada paksaan dalam mengeluarkan pajak. Yang kedua, pajak ini untuk demi kemaslahatan bersama, tidak untuk suatu golongan tertentu atau untuk ormas tertentu dan lain-lain. Jadi untuk kepentingan umat bersama, misalkan untuk pembangunan jalan, otomatis kan untuk mempermudahkan distribusi, entah itu logistik, entah itu perpindahan penduduk. Habis itu yang ketiga, pajak ini sumber pemasukan negara ini harus dikeluarkan secara jujur dan efisien oleh pemegang kebijakan, yaitu dari, mungkin kalau di Indonesia pajak itu sepenuhnya kebijakan dari Kementerian Keuangan. Lalu yang keempat, distribusinya harus merata. Ya, mungkin dari Sabang sampai Merauke kita semua rakyat Indonesia itu membayar pajak, otomatis dari Sabang sampai Merauke juga harus
terkena kemaslahatan bersama atas membayar pajaknya itu. Lalu kelima, dipungkutnya pajak ini untuk seseorang yang mampu atau yang kaya. Kalau tidak mampu, otomatis tidak perlu membayar pajak. Karena pajak itu untuk menyetarakan antara yang miskin dan yang kaya. Misalkan atau yang kaya, Muslim yang tidak mempunyai mobil mewah, otomatis pajaknya tidak mahal semahal orang yang mempunyai mobil biasa, atau orang yang tidak mempunyai mobil atau tidak mempunyai sepeda motor, otomatis dia tidak membayar pajak untuk barang mewahnya. Kenapa disebut barang mewah? Karena tidak semua orang memilikinya. Jadi istilahnya itu kebutuhan tersier itu yang harus dijadikan objek pajak. Lalu yang keenam, pajak ini bersifat temporer. Temporer itu gimana? Berarti dia tidak terus-menerus. Seseorang yang mempunyai mobil, tahun ini dia membayar pajak. Otomatis tahun berikutnya kalau dia tidak mempunyai mobil, dia pun tidak membayar pajak mobil. Jadi bersifat temporer. Setelah itu, mungkin itu beberapa syarat yang harus ada dalam pemungutan pajak ini. Lalu hukumnya gimana? Menurut mayoritas ulama, pajak ini sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, sebagian besar ulama membolehkan negara untuk memungut pajak kepada para rakyatnya, para masyarakat, karena nanti kembali kepada masyarakat itu sendiri. Otomatis kalau transaksi pajak ini hukumnya dibolehkan, otomatis menerima imbalan atau ujroh atas kerjanya memungut pajak kepada masyarakat, otomatis hartanya adalah harta yang halal maksudnya. Jadi tidak apa-apa pegawai pajak ya nggak apa-apa, berarti pemasukan dia, gaji dia adalah halal. Ini untuk pajak. Pertanyaan kedua tentang cicilan emas. Tentang cicilan emas, di sini akan saya terangkan tentang sebelum kita mengetahui hukum cicilan emas itu sendiri, mungkin kita harus mengetahui berapa macam jenis jual beli. Misalkan di situ kita mengetahui bahwa jual beli itu ada jual beli kontan dan jual beli kredit. Kalau kredit misal cicilan emas, kita ketahui emas itu hukumnya termasuk barang yang ribawi, barang yang terkena sifat riba. Jadi harus kalau misalkan kita jual beli emas kilo, di situ harus ditukarkan seberat 1 kilo juga. Terus gimana kalau misalkan jual beli emas yang berkredit, otomatis kredit kan ada jangka waktunya. Apakah jangka waktu itu nanti di situ menimbulkan riba? Di sini saya akan mengambil pendapat yang membolehkan jual beli emas ini sendiri. Di sini kenapa saya membolehkan? Saya mengambil pendapat ulama yang membolehkan. Pertama, kita harus mengetahui ketentuan umum bagaimana emas itu boleh dijadikan jual belinya secara kredit atau bitaksid, by ataksid. Pertama, harus emas ini tidak menjadi alat tukar yang resmi dalam sebuah negara atau masyarakat kita. Misalkan di dalamnya ada tulisan dirham atau dirham, dinar atau dirham. Mungkin di zaman dahulu
dirham dan dinar ini dijadikan sebagai alat tukar dalam masanya. Sedangkan sekarang tidak ada sebuah negara pun yang memakai dinar dan dirham untuk sebagai alat tukar. Nah, makanya di sini emas di sini entah itu emas entah itu perak, dia di sini bukan sebagai saman atau sebagai alat tukar atau sebagai harga di sini emas. Tapi apa? Sekarang emas itu lebih kepada bentuknya barang. Jadi udah bentuknya barang. Kalau bentuknya barang itu sebagaimana pakaian, boleh dibelikan meskipun itu kredit. Oleh karena itu, kalau udah emas sekarang baiknya misalkan emas itu bentuknya perhiasan, misalkan kalung. Itu udah karena dia bentuknya bukan sebagai alat tukar tapi sudah sebagai sil'ah atau sebagai barang, otomatis tidak ada hukum riba di dalamnya karena udah bentuk barang, udah bentuk bukan sebagai alat tukar. Sebagaimana uang. Kalau misalkan uang kertas dulu zaman Rasulullah atau zaman sahabat, kertas mau kertas itu sebagus apapun itu tidak bisa menjadi alat tukar. Otomatis dulu tidak ada istilahnya uang itu, uang kertas sekarang ini adalah barang ribawi. Tapi apa barang ribawi dulu? Emas dan perak. Kalau dia dijadikan dirham dan dinar. Sedangkan saat ini dinar dan dirham ini kan bukan termasuk alat tukar secara langsung. Biasanya itu secara simbol aja. Dinar, mata uangnya bukan emas kan di situ. Maka itu oleh karena itu misalkan udah jadi kalung, otomatis udah jadi barang, bukan sebuah alat tukar, otomatis cicilan terhadap barang tersebut ya tidak apa-apa. Dan otomatis zakat dari kalung tadi kan otomatis tidak ada. Karena apa? Karena dia udah jadi perhiasan yang dipakai sehari-hari, tidak disimpan. Karena ilat dari transaksi emas ini yang ribawi udah hilang, maksudnya di situ dari saman menuju ke sil'ah jadi barang, otomatis hukumnya dibolehkan. Karena apa? Ilahnya udah hilang. Kecuali kalau misalkan suatu saat nanti dinar dirham masyarakat dunia udah memakai dinar dirham untuk transaksi alat tukarnya, otomatis transaksi emas di sini tidak dibolehkan. Tapi kalau itu sebagai barang bukan alat tukar, ya ya gak apa-apa, fan-fan aja. Kayak barang-barang lainnya udah bentuk sil'ah untuk barang. Setelah itu ini alasannya. Habis itu di situ ada ketentuan-ketentuan umumnya. Yang pertama, ketentuan pertama ini saya ambil dari fatwa MUI. Harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian, meskipun ada perpanjangan waktu setelah waktu tempo. Maksudnya apa? Misalkan harga jual sekarang dikreditkan, misalkan harganya kalau misalkan belinya hal atau belinya itu halan kontan, misalkan 10 juta, saya kreditkan dia menjadi 12 juta. Itu nggak masalah, kecuali kalau misalkan di tengah-tengah jalan di situ ada pertambahan nilainya. Nah, emas ini yang dibeli secara kredit ini juga tidak apa-apa dijadikan bahan jaminan atau rohan, digadaikan. Asalkan apa? Asalkan di sini tidak ada objek akad lain, otomatis tidak ada dua akad di dalamnya. Karena kalau ada dua akad, otomatis itu bisa menjadikan perpindahan kepemilikan. Entah itu kepemilikan secara tam atau sempurna atau kepemilikan secara nakis atau yang kurang. Ini mengetahui pertanyaan kedua, bagaimana hukum cicilan emas. Di situ sudah saya sebutkan ya ketentuan-ketentuannya. Kalau keluar dari ketentuan itu otomatis hukumnya haram, tidak boleh, hukum transaksinya tidak sah. Lalu pertanyaan selanjutnya mengenai kredit. Nah, jika tahu kredit tanah atau rumah itu riba, dia kredit investasi. Sekarang
tadi cicilan ya, cicilan kan kredit emas. Sekarang gimana hukumnya kalau kita kredit tanah, rumah, mobil? Nah, di Indonesia sendiri sekarang kita udah punya bank itu ada dua, bank konvensional dan bank syariah. Kalau misalkan dia kredit di bank syariah, ya nggak apa-apa. Kenapa nggak boleh? Kecuali kalau dia kreditnya di bank konvensional. Jadi pertanyaan ini belum sifatnya belum khusus, masih umum. Kreditnya gimana? Kreditnya kalau di bank syariah ya silakan. Termasuk leasing. Kalau kita leasing sekarang kita lihat emang ada leasing yang sudah syariah. Leasing syariah gimana? Mungkin saya gabungkan dengan pertanyaan kelima ya. Bank, produk-produk bank. Entah itu wadiah, mudharabah, murabahah, musyarakah. Kalau misalkan kita kredit tapi itu dalam leasing yang bentuknya konvensional, emang di situ ada keharaman. Karena apa? Karena di situ ada akadnya tidak sesuai dengan akad syariah. Misalkan kepemilikannya tidak penuh, tapi udah dijual. Di situ ada hawalah utang, tapi tidak dijelaskan di situ oleh transaksinya. Kalau bank syariah, misalkan kita mau kredit tanah dalam bentuk murabahah. Dalam bentuk murabahah, dalam konsep Islam sendiri, misalkan seorang nasabah A ingin mempunyai tanah, tapi dia ingin sistemnya murabahah ke bank. Jadi istilahnya dia bukan pinjam duit ke bank, istilahnya bank membelikan barang ke dia, bank membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah A tadi untuk nasabah A tersebut. Misalkan kita kredit rumah di kawasan Jakarta, habis itu kita datang ke bank syariah, bank saya ingin mempunyai tanah ini. Yaudah, sekarang kita pakai akad murabahah. Bedanya akad murabahah sama kredit yang biasa, kredit biasa itu meminjamkan uang dengan uang. Misalkan kita ingin punya rumah, yaudah kita pinjam uang ke bank dalam bentuk uang, habis itu kita membayarkan kelebihan uang, di situ kan jelas ribanya. Tapi kalau murabahah, bank membeli rumah ini, setelah itu bank menjual rumah ini kepada kita dan kita membayar kepada bank dalam bentuk cicilan. Kalau kita ketahui emang bentuk murabahah di bank syariah ini memang mungkin hitungannya margin yang diambil bank ini lebih besar daripada biasanya bank konvensional. Kalau bank konvensional prinsipnya kan ya udah berapa harga rumah ini, ya udah saya kasih uang ke kamu 500 juta, silakan membeli rumah ini. Berarti bank itu meminjamkan uang, habis itu nasabah mengembalikannya dalam bentuk cicilan yang itu nilainya sesuai kesepakatan mereka berdua. Sedangkan kalau murabahah, bank yang membeli rumah, jadi rumah itu kepemilikan penuh, kepemilikan bank, bukan kepemilikan developer atau kepemilikan orang yang bangun. Jadi di situ bank menjual rumah tersebut kepada nasabah tersebut. Habis itu nasabah tersebut membayar cicilan ke bank tersebut. Kalau dia memang ya udah, kalau sekarang emang kita di bank syariah sedang gencar-gencarnya seperti itu, kita mungkin pindah kalau pengen kredit silakan pindah ke bank syariah. Habis itu, bank syariah kan biasanya ada pertanyaan lagi, bank syariah itu biasanya bentuknya itu tidak syariah karena transaksinya gini. Memang mungkin 100% dalam pelaksanaannya itu belum 100% syariah. Ya mungkin kalau dalam ketentuan umum sudah sesuai syariah. Mungkin kalau dalam niat petugas banknya karena belum paham apa itu murabahah, mungkin ada di situ ada kekurangan. Tapi kalau kita tidak mendukung bank syariah kita, gimana bank syariah itu akan tumbuh di Indonesia yang seperti Malaysia udah nomor 1 di dunia, itu tumbuh
hampir 100% akadnya sesuai syariah. Segala hal kan membutuhkan proses. Mungkin kita berproses untuk menuju keuangan syariah yang terbesar di dunia ini, di tingkat internasional. Kalau kita tidak mendukung bank syariah, gimana negara kita akan lebih syar'i daripada negara sebelah? Ini mengenai pertanyaan kredit ini ya, kredit tanah atau rumah ya nggak apa-apa. Yang penting di bank syariah. Kalau di bank konven silakan mindahkan bisa sekarang, meskipun KPR itu emang bank bentuknya konvensional, tapi bank itu dia memindahkan itu rumah bukan habis itu nggak bolehnya lagi di kredit itu biasanya KPR, habis itu di situ ada tambahan, misalkan dia tidak mampu membayar sebulan, bulan pertama otomatis di situ ada denda di situ. Dan mungkin denda ini juga tidak diperbolehkan karena dia akan menambah penjualan awal, misalkan 50 juta, habis itu dikreditkan 60 juta karena tidak bisa membayar sebulan, bulan-bulan apa, di situ ada tambahan denda misalkan. Itu memang tidak dibolehkan dalam syariat. Tapi kalau dalam bank syariah pun ada dendanya. Tapi denda itu disebutnya at-ta'zir. Ta'zir itu semacam hukuman. Dan ta'zir ini juga diperlakukan kepada nasabah yang seaslinya itu mampu, tapi dia mengundur-undur pembayaran. Makanya itu di situ ada ta'zir. Sedangkan kalau misalkan nasabahnya tidak mampu, secara finansial tidak mampu memang, nah di sini nanti bank syariah akan lebih memaklumi, mungkin 1 bulan 2 bulan. Kalau memang tidak mampu, baru di situ ada dijual barangnya atau rumahnya atau tanahnya. Di sini perbedaan. Dan uang denda dalam bank syariah itu nanti di bank syariah sendiri dijadikan dana sosial. CSR misalkan ada masjid yang ingin bangun, bank syariah bisa ada dana yang untuk membangun masjid, yaitu dana dari denda-denda yang didapatkan karena takzir tadi, hukuman karena orang tidak membayar tepat waktu padahal dia mampu. Nah, di sini ada titik pentingnya, padahal dia mampu. Setelah itu kredit, habis itu pertanyaan terakhir mengenai zakat profesi. Profesi di sini mungkin banyak ya profesi. Ada di situ gajinya bulanan, ada gajinya itu mingguan, harian. Kayak kita tahu tukang-tukang kuli-kuli itu kan harian. Habis itu ada di pabrik itu 2 mingguan. Habis itu ada yang PNS atau karyawan itu bulanan. Gimana cara zakatnya? Apalah perlu dizakati? Gimana cara menghitungnya? Di sini saya akan mengambil pendapat ulama. Di sini juga di sebagian difatwakan di fatwa MUI bahwa zakat profesi ini wajib dikeluarkan apapun profesinya, entah itu bentuknya rutin bulanan atau tidak rutin, misalkan tiap gajian itu 3 bulan sekali misalkan. Gimana cara mengeluarkannya? Ini yang penting, gimana cara mengeluarkannya? Kalau kita menilik peraturan Menteri Agama tahun 2017, di situ Menteri Agama mengeluarkan peraturan bagi mereka yang penghasilannya itu 5.240.000 itu sudah per bulannya itu sudah diwajibkan untuk zakat profesi. Ini cara mudahnya ya. Kenapa? Karena dia sudah mencapai nisabnya. Kalau zakat profesi itu jumhur ulama atau sebagian besar ulama itu mengatakan bahwa nisab zakat profesi ini adalah sebanyak nisabnya emas, yaitu 85 gram. Kalau misalkan sekarang otomatis harus
berhaul ya setahun ya, misalkan harga emas sekarang 1 juta. Itu kan 2017 itu 5.240.000 ya, kita kalikan 12 itu kan 68 juta. Kalau sekarang mungkin peraturan ini bisa diganti otomatis, soalnya harga emas itu tiap tahun naik. Misalkan sekarang harga emas 1 gramnya itu 1 juta. Otomatis 1 juta kali 85 juta. 85 juta kita bagi 12 berapa? 85 dibagi 12. Ini hitungannya nanti sesuai harga emas di saat itu ya. Kalau itu kan peraturan menterinya dia 2017, karena harga emas sekarang naik drastis 1 juta kalau nggak salah. Itu dibagi 12. Itu 7.083.000. Otomatis barang siapa yang mempunyai pemasukan lebih dari 7 juta, 7.100 misalkan, itu harus mengeluarkan zakat profesi tiap bulannya, bisa tiap bulan atau tiap tahun. Misalkan keberatan untuk bayar tiap tahun, soalnya kan tiap tahun misalkan besar, bisa tiap bulan. Berapa yang harus dibayarkan di situ? Yaitu kadarnya 2,5%. Nah, dan di sini ada yang tanyakan lagi, itu zakat dikeluarkan dari pemasukan kita bersih, kotor, atau yang bersih gitu. Misalkan kita punya utang, apakah kita zakat dulu atau utang dulu? Nah, di situ kita harus membayarkan hutang dulu, baru di situ kita zakatkan kelebihannya. Mungkin sampai sini saja 5 pertanyaan ya. Mungkin ada pertanyaan mengenai 5 hukum ini. Ada yang tanya ya. Gimana nyarinya? Ada yang tanyakan? Nah, ini ada yang tanyakan. Maaf, bismillah, maaf pegawai pajak memberikan nafkah kepada kerja bulan dari gaji dia bekerja. Ya nggak apa-apa kan, tadi kan pajak kan hukumnya nggak apa-apa kerja di pemungut pajak. Habis itu jika dia tahu riba nggak boleh, tapi masih membayar tiap bulan, bayar kredit tiap bulannya, membayar kredit. Kalau kredit dia emang kredit di bank konvensional, otomatis hukumnya riba. Kalau dia kreditnya di bank syariah, ya harusnya kita kalau kredit kalau malah ke bank syariah, nggak usah ke leasing-leasing. Jika dia ikut arisan setiap bulan dikuncang namanya baru keluar, tapi dia masih harus membayar sisanya. Oh, nggak paham pertanyaannya gimana nih? Sistem arisan biasanya di masyarakat itu ada arisan itu yang misalkan yang pertama itu keluarnya untuk yang megang arisan, itu gimana hukumnya? Kalau emang dia niatnya itu untuk berjaga-jaga, di situ juga sebagai ujroh dia untuk biar kalau ada orang yang orang kabur atau gimana, dia yang bertanggung jawab, ya insya Allah hukumnya dibolehkan, masih halal arisannya. Itu ada pertanyaan lagi yang lain? Sudah? Assalamualaikum Ustaz, Afwan, izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Terkait tadi zakat profesi Ustaz yang sudah dijelaskan, berarti sebenarnya dikembalikan lagi Ustaz ya, walaupun misalnya secara
gaji misalnya secara bulanan tadi, katakanlah kita punya gaji 10 juta yang sudah di Iya. atas nisab. Tapi memang karena kebutuhan banyak kan, misalnya untuk banyak keperluan begitu, sehingga nantinya gaji itu habis, tidak bersisa, maka sebenarnya zakat profesi itu tidak wajib ya gitu. Dan berarti sebenarnya dikembalikan lagi ya kepada masing-masing si muzaki tersebut. Seperti itu atau bagaimana penjelasannya? Syukron. Ya, terima kasih. Tadi saya ambil pendapat salah satu ulama yaitu Syekh Qardawi. Beliau mengeluarkan fatwa kalau misalkan zakat profesi itu adalah zakat dari gaji bersih. Gaji bersih di situ maksudnya otomatis zakat itu dari barang-barang pokok ya, barang-barang yang harus dimiliki manusia, misalkan sandang, pangan dan papan. Selain itu dan utang kan itu di luar hartanya dia. Otomatis selain itu harus dizakatkan sesuai penghasilannya. Misalkan dia 10 juta untuk kebutuhan benar-benar pokok makan, habis itu sandang dan papanya dia itu habis misalkan 3 juta, di situ masih 7 juta. Habis itu dan harus diketahui utangnya juga. Saya punya hutang enggak? Hutang itu hak di sini mungkin sebelumnya kalau udah pernah belajar tentang hak Allah dan hak manusia. Dalam muamalah di sini hak Allah itu apa? Hak Allah itu adalah kita membayar zakat. Nah, habis itu otomatis di situ ada hak Allah, kita dapat pahala di situ. Tapi di lain sisi kita ada hak manusia yang lebih diutamakan, yaitu apa? Utang adami, utang yang kepada manusia lain itu harus didahulukan sebelum kita membayar zakat. Seperti zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan kalau yang ulama yang sangat menjaga tentang zakat itu, ya udah apa yang bisa kita makan besok, kita bisa makan besok, itu dia harus mengeluarkan zakatnya. Apalagi orang yang bisa makan seminggu kan, otomatis harus dikeluarkan zakatnya. Mungkin itu apa namanya dihitung. Yang penting hutangnya dulu dihitung, setelah itu baru kebutuhan pokoknya dihitung. Dan tidak ya paling enggak kita mempunyai hati nurani lah. Misalkan emang kalau kita emang niatnya menghindar dari zakat profesi ini ya bisa-bisa aja kan kita melebihkan apanya kita. Tapi kalau hati nurani kita emang pokoknya saya udah melebihi nisab saya harus pengen membayar zakat ini, silakan keluarkan zakatnya meskipun dikembalikan kepada tiap orangnya. Di situ ada lagi. Sudah selesai? Sudah ya? Mungkin selanjutnya kalau ada pertanyaan silakan disampaikan kepada hostnya. Nanti minggu depan kita akan membahas hukum-hukum ekonomi Islam yang bentuknya kontemporer seperti ini, biar kita mungkin mempunyai pandangan sedikit mengenai transaksi-transaksi kontemporer yang terjadi dalam masa-masa saat ini. Mungkin sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan la hamda syakirin hamdan wa amin wa wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalil karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala kulli ihtimamikum wa akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.